Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saya Romo Daniel, seorang imam sekaligus rahib di Pertapaan Santa Maria Rawaseneng, Temanggung. Sebagai seorang rahib, saya menghidupi spiritualitas Santo Benediktus, yaitu yang dirumuskan dalam bahasa Latin ora et labora. Ora itu berarti berdoa, labora berarti bekerja. Masih ditambah satu lagi, yaitu Lectio Divina. Nah, ketiga hal ini menjadi pilar dari spiritualitas Santo Benediktus. Ora berdoa, labora bekerja, dan Lectio Divina itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian dari hidup saya dan juga saudara-saudara yang ada di sini, para rahib yang menghidupi semangat Santo Benediktus. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi saya menyebutkan tiga pilar spiritualitas Santo Benediktus. Ora berdoa, labora bekerja, dan Lectio Divina. Berdoa, salah satu tujuannya adalah untuk membangun ingatan akan Allah. Membangun ingatan akan Allah yang berlangsung sepanjang hari. Apanya yang diingat-ingat? Tentu saja yang diingat adalah apa yang dihadirkan oleh Allah melalui putranya, Yesus Kristus, yaitu teladan hidupnya dan juga pengajarannya. Itu yang kita ingat, membangun ingatan akan Allah yang hadir di dalam diri Yesus Kristus dengan segala pengajaran dan teladan hidupnya. Itu menjadi bagian dari kita, dan bagaimana kita juga mau menjadi seperti dalam hal ini Yesus sendiri. Bukan untuk menjadi seperti Yesus, seperti Allah, tetapi bagaimana semua hal yang baik yang dihadirkan oleh Yesus menjadi bagian saya untuk saya bagikan juga kepada sesama saudara saya. Pilar yang kedua adalah labora atau bekerja. Bekerja bagi kami para rahib itu juga memiliki nilai yang sangat penting. Beberapa hal nilai dari bekerja itu. Yang pertama, dengan bekerja kami mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu dapat kami pakai untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Yang kedua, pekerjaan itu selain untuk menghidupi kami, juga untuk menghidupi saudara-saudara kami yang ada di sekitar biara ini, secara khusus yang bekerja di biara ini. Dengan bekerja di biara ini, mereka mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu dapat mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Selain itu, dengan bekerja, kami juga mengambil bagian dari pekerjaan Allah sendiri, yang kita yakini bahwa Allah sampai hari ini pun senantiasa tetap bekerja, dan kami mengambil bagian pekerjaan itu, yaitu mengambil bagian dalam karya penciptaan untuk melestarikan apa yang disediakan bagi kami dan juga tentu saja bagi saudari-saudara sekalian. Pilar yang ketiga yang kami hidupi di Pertapaan Santa Maria Rawaseneng, Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio itu membaca, Divina itu ilahi. Jadi membaca apa yang sumbernya kami dari bahan-bahan yang memberikan kami pengetahuan tentang yang ilahi.
Dan biasanya dalam Lectio Divina, bahan yang kami gunakan yang utama adalah kitab suci. Di dalam kitab suci itulah, di dalam perikopa yang kami renungkan itulah, apa yang kami ambil, kami renungkan di dalam Lectio Divina itu, kami jadikan aksi. Contohnya misalnya kaitannya dengan pengampunan. Kita membaca perikopa tentang bagaimana Yesus mengampuni sesama saudara. Lalu, pengampunan itu kita ambil menjadi bagian dari hidup kita. Kita meditasikan, kita kunyah-kunyah, kita renungkan. Siapa kira-kira yang sepanjang hari ini merasa kita jahili, kita salahi, kita konfliki? Nah, kita akan meminta pengampunan, tapi sekaligus juga kita akan mengampuni orang yang mungkin juga menjahili kita. Pengampunan itu yang sudah kita meditasikan, kita bawa di dalam doa, supaya rahmat Allah bekerja di dalam diri kita, sehingga kita sungguh mampu dengan segala keterbatasan kita memberikan pengampunan, sekaligus berani juga untuk meminta ampun atas segala kesalahan kita yang kita buat terhadap saudara-saudara kita. Dan kita tetapkan kembali melalui kontemplasi, di mana kita seolah-olah berhadapan dengan Allah sendiri. Allah yang sudah mengampuni kita, maka kita pun harus berani untuk mengampuni saudara kita. Nah, pengampunan ini tidak hanya cukup tinggal di dalam pikiran saja atau di dalam hati saja, tetapi bagaimana pengampunan ini akhirnya saya aksiokan, saya implikasikan di dalam kehidupan bersama dengan sesama saudara. Nah, itu seperti juga dikatakan di dalam surat Yakobus yang hari ini kita dengarkan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah semangat yang saya hidupi secara khusus, atau yang kami para rahib hidupi di pertapaan ini, yaitu semangat atau spiritualitas Santo Benedictus yang terdiri dari 3 pilar tadi: ora atau berdoa, labora atau bekerja, dan Lectio Divina. Nah, kalau saya mau kaitkan dengan permenungan bacaan hari ini, ya, bacaan hari ini adalah kisah mengenai identitas Yesus yang ditanyakan kepada para muridnya. Pertanyaannya adalah yang diajukan oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku? Kalau di dalam Injil, pertanyaan itu diajukan kepada murid, secara khusus kepada Petrus. Maka dalam hal ini, pertanyaan itu ingin saya ajukan kepada diri saya sendiri. Menurut kamu, menurut saya, siapakah Yesus? Kalau bagi saya, Yesus adalah segala-galanya. Saya bisa menjadi rahib seperti ini ya karena Yesus. Karena saya mau memberikan hidup saya, diri saya kepada Yesus. Dan pemberian diri saya ini saya implementasikan ke dalam semangat Santo Benedictus. Saya berada di sini sebagai seorang rahib karena ingin menanggapi secara khusus panggilan Yesus. Dan untuk menanggapi panggilan ini, tentu saya harus tidaknya menghidupi, menghayati apa yang Yesus ajarkan kepada saya. Saya bisa mengampuni, saya bisa berbelas kasih kepada sesama, saya bisa memberikan diri seutuhnya kepada komunitas. Itu karena saya sungguh ingin menghidupi siapa Yesus bagi hidup saya. Yesus adalah Dia yang segala-galanya menopang, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada saya untuk menjalani hidup dengan segala dinamikanya. Yang terakhir, saudara-saudariku yang terkasih,
kaitannya antara kehidupan saya dengan semangat Santo Benedictus, Ora et Labora dan Lectio Divina dengan bacaan hari ini, secara khusus bacaan kedua yang diambil dari surat Yakobus. Ora, berdoa, yang kami implikasikan dalam ibadat harian, yang secara khusus juga kami hidupi dalam diri kami masing-masing, yang membantu kami untuk senantiasa membangun ingatan Allah akan Allah. Tidak hanya sekedar mengingat, tetapi sungguh menjadikan apa yang kita ingat menjadi bagian dari hidup kita, yaitu teladan Yesus sendiri. Itu adalah iman, iman yang saya hidupi. Iman itu saya implikasikan di dalam pekerjaan saya, yaitu labora. Iman menjiwai pekerjaan saya. Pekerjaan saya mewujudkan buah-buah dari iman yang saya hidupi. Dan pada akhirnya semuanya itu dibangun di dalam Lectio Divina. Dan ini tidak hanya berlaku untuk kami sebagai rahib, karena berdoa, bekerja, Lectio Divina itu juga bisa menjadi bagian dari kalian semua, saudari-saudaraku yang kasih. Dan sadar atau tidak sadar, sebenarnya kalian pun sudah menghidupi semangat yang kami hidupi di sini, yaitu semangat berdoa, semangat bekerja, semangat Lectio Divina, menjadi satu kesatuan utuh yang saling melengkapi dan yang membantu kita untuk memberikan diri keluar dari diri sendiri, kita bagikan kepada sesama kita, karena kita sungguh mengimani Yesus yang adalah juru selamat kita, yang adalah pengharapan kita, di mana kita pada akhirnya akan memperoleh kebahagiaan kekal dalam kesatuan dengan Yesus, dalam kesatuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Semoga berguna, membantu untuk memberikan pencerahan pada saudara-saudari sekalian, secara khusus kepada saya, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Berkah dalam.